Titrasi adalah proses mengukur volume larutan yang terdapat dalam buret yang ditambahkan ke dalam larutan lain yang diketahui volumenya sampai terjadi reaksi sempurna. Atau, dengan perkataan lain, untuk mengukur volume titran yang diperlukan mencapai titik ekivalen. Titik ekivalen adalah titik pada proses titrasi ketika asam dan basa tepat habis bereaksi. Analisa volumetrik atau titrimetrik merupakan bagian dari kimia analisa kuantitatif, di mana penentuan zat dilakukan dengan cara pengukuran volume larutan atau berat zat yang diketahui konsentrasinya yang bereaksi secara kuantitatif dengan larutan yang telah ditentukan. Larutan yang telah diketahui konsentrasinya tersebut dinamakan larutan baku atau titran. Larutan baku adalah larutan yang telah diketahui konsentrasinya secara teliti dan konsentrasinya biasanya dinyatakan dalam satuan N normalitas atau molaritas. Larutan standar adalah larutan yang telah ditetapkan konsentrasinya. Larutan standar terbagi menjadi larutan standar primer dan larutan standar sekunder. Larutan standar primer adalah larutan yang konsentrasinya telah diketahui secara pasti melalui metode gravimetri. Larutan standar primer mempunyai kemurnian yang tinggi, sedangkan larutan standar sekunder adalah larutan di mana konsentrasinya harus ditentukan terlebih dahulu melalui pembakuan atau standarisasi terhadap larutan standar primer. Larutan standar sekunder memiliki kemurnian relatif rendah. Asidi alkalimetri atau yang lebih dikenal sebagai titrasi asam basa adalah teknik analisis kimia berupa titrasi yang menyangkut asam dan basa atau sering disebut dengan titrasi asam basa. Reaksi dijalankan dengan titrasi, yaitu sebuah larutan ditambah dari buret sedikit demi sedikit sampai jumlah zat-zat yang direaksikan dapat menjadi ekivalen atau telah tepat banyaknya untuk menghabiskan zat yang direaksikan satu sama lain. Prinsip titrasi asidi alkalimetri adalah penetapan kadar secara kuantitatif terhadap suatu senyawa secara mereaksikannya dengan suatu larutan baku yang sudah diketahui konsentrasinya dengan tepat. Asidimetri adalah pengukuran konsentrasi basa dengan menggunakan larutan baku asam. Asidi diambil dari kata asid, yaitu asam, di mana asam adalah senyawa yang jika dilarutkan dalam air menghasilkan ion hidrogen H+. Alkalimetri adalah pengukuran konsentrasi asam dengan menggunakan larutan baku basa. Alkali adalah istilah basa di mana berasal dari bahasa Arab yang berarti abu, di mana basa adalah zat yang dapat menghasilkan ion hidroksida atau OH- jika dilarutkan ke dalam air. Pembakuan larutan NaOH 0,1N. Untuk menstandarisasi larutan NaOH, kita gunakan larutan baku primer yaitu asam oksalat 0,1N. Sebanyak 10 ml larutan baku asam oksalat 0,1N kita masukkan ke dalam Erlenmeyer. Lalu, tambahkan 3 tetes indikator phenolphthalein. Kemudian di dalam buret kita masukkan NaOH dan kita titrasi hingga terjadi perubahan warna, dalam hal ini yaitu merah muda. Catat volume NaOH yang digunakan dan ulangi proses hingga 3 kali percobaan. Penggunaan asam oksalat sebagai larutan baku primer dikarenakan asam oksalat bersifat tidak mudah menguap, cenderung stabil, dan ditemukan dalam keadaan murni. Pada pembakuan NaOH sebelumnya, kita dapatkan volume NaOH sebesar masing-masing 18 ml, 16,6 ml, dan 8,4 ml, sehingga volume rata-ratanya sebesar 14,3 ml. Untuk menentukan konsentrasi NaOH, kita bisa menggunakan persamaan yaitu sebagai berikut. N1 kali V1 sama dengan N2 kali V2, di mana N1 adalah konsentrasi asam oksalat, V1 adalah volume asam oksalat, N2 adalah konsentrasi NaOH, dan V2 adalah volume NaOH. Dari persamaan tersebut, kita dapatkan konsentrasi NaOH yaitu sebesar 0,069 N. Penentuan kadar asam salisilat. Setelah kita mengetahui konsentrasi NaOH, kita bisa menentukan kadar dari asam salisilat. Untuk mencari kadar asam salisilat, kita bisa menggunakan persamaan berikut. Konsentrasi sama dengan
Massa per berat ekivalen dikali 1000 per volume. Berat ekivalen dari asam salisilat sendiri yaitu 138,12 dan volume yang didapatkan yaitu 20,5 ml. Kita substitusikan data yang kita punya ke dalam persamaan tadi, sehingga massa sama dengan 0,069 N dikali 138,12 dikali 20,5 ml per 1000 sama dengan 0,195 gram sama dengan 195 mg. Indikator digunakan dengan tujuan untuk memudahkan dalam penentuan titik akhir titrasi. Nah, indikator sendiri yaitu asam atau basa organik lemah yang akan berubah warna di antara bentuk tak terionisasinya dan bentuk terionisasinya. Praktikum kali ini menggunakan indikator phenolphthalein dikarenakan kisaran pH yang dimilikinya sebesar 8,3 sampai 10 dan mendekati kisaran pH garam basa yang dihasilkan pada proses titrasi, sehingga phenolphthalein dapat menunjukkan titik akhir titrasi yang ditandai dengan perubahan warna. Indikator yang baik memiliki kisaran pH lebih kurang 1 dari titik ekivalen.